Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muhtamin wal mukarramat Kiai, asatidz salat dan muliakan para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para jemaah khususipun takmir masjid Hidayah Rumah Buku Hadis dan Rasul yang berbahagia dan yang sebahagia. Monggo saran-saran kita awali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa beristiqomah hadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap Idul Rebu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakis 5. Tentu harapan kita semua diuji Rabu Keluar istiqomah kita untuk menghadiri pengajian malam hari ini. Diuji sadar dan berada Ramadan jalan semua bisa meraih rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji Allah terus menjadi perlahan-lahan dan mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawi ekonomi, dan kita berharap di global dengan keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat di dunia wal akhirat. Amin. Para rawuh ingkang mulya, monggo pertemuan yang lalu kita masih membahas dua dari syarat kewajiban menunaikan zakat. Ini masih iko dan menunaikan zakat. Jadi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat yang pertama nomor Islam.
tahun, 5 tahun ada untuk Islam ini berarti dia wajib mengeluarkan zakat selama 5 kali. Dan memang dia tadi termasuk dia sing berkecukupan ya, dan berkelebihan harta. Terus yang nomor kali merdeka, artinya budak tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Walaupun dia kaya, ini statusnya sebagai budak, dia tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat. Terus yang nomor 3, ta'ayyunul milki, artinya kepemilikannya itu sudah tertentu. Harta ini miliknya siapa? Kalau miliknya orang banyak, berarti tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Kemarin kita sampaikan contoh uang terpol berkurma, katakan kurma miliknya orang banyak, katakan miliknya para tokoh yang ada di kampung, atau kebun ini miliknya ahli bait Rasulullah, keluarga dari ahli bait. Ya, kalau orang banyak yang memiliki ini, maka tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat. Jadi kecuali yang ditentukan bahwa kebun ini miliknya Zaid, kebun ini miliknya Ahmad, maka si Zaid dan Ahmad ini ketika dihitung bisa mencapai nusuk dan haul, berkewajiban untuk melakukan zakat. Jadi sudah kepemilikannya sudah tertentu. Jadi si umum baik mau angket nggak jelas. Ini tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Dan yang dikembangkan kemarin untuk ada sekolahan, sekolahan ada perkebunan, bahwa ya katakan 100 ribuan. Karena sekolahan ini mengadakan penyembelihan binatang kurban. Kata sekian tadi 1.000 kan berarti wakil murid. Padahal kambing itu untuk 1 orang dan sapi itu 7 orang. Lah supaya bisa sah bagaimana? Nah, maka perwakilan kambing ini untuk diwakili kambing Pak Ahmad, kambing Singiko diwakili Pak Muhammad, sehingga ketika disembelih ya, atas nama Pak Ahmad dan Muhammad kambing ditentukan, maka bisa menjadi sah walaupun beliau kambing. Ya, benar ngomong. Nah, si Pak Ahmad dan Muhammad ini oleh ganjaran Allah kurban, sedangkan siswa-siswinya mendapatkan pahala sholat. Nah, kata sholat tadi, ya begitu juga dalam kaitannya dengan zakat. Jadi kepemilikannya itu harus sudah tertentu. Kalau miliknya orang banyak itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Terus yang nomor sekawan baru tamamul milki, kepemilikannya itu memang sudah sempurna. Ya, maksudnya an yakunal milku tamam, jadi kepemilikannya sempurna. Wala zakat, maka tidak ada kewajiban zakat fi malil mukatab, pada hartanya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang berupaya ya, untuk memerdekakan dirinya dengan cara mengangsur, ya, mengangsur sesuai dengan kesepakatan. Jadi bukan budak mukatab, yaitu kepingin merdeka.
janjeni ambil majikan. Setelah pokok cicil, ya katakan tertentu 1 juta. Sedangkan bunda ini jadi memang punya uang 100 juta. Dalam setahun saja nih, bisa mengeluarkan zakat uang 100 juta. Sudah mencapai nisab, tapi karena statusnya sebagai budak anak, kepemilikan harta 100 juta masih lemah kepemilikan. Soalnya dibanding apa? Naksur nih orang. Jadi dikembangkan kemarin kados kalau ini pertanyaannya Pak Ali, bagaimana ketika harta kita diutang 1 juta dalam waktu setahun tak bayar, padahal 1 juta ini sudah mencapai di nisab. Lah maka orang yang menghutangi tadi ya gak wajib zakat. Kenapa? Karena 100 juta tadi kepemilikannya masih lemah. Si nanggung nyanton kate bulet bisa mau. Ada lemah. Saking ini, jadi kepemilikannya masih belum kuat. Kepemilikannya belum kuat. Datang beri ini antara syarat wajib mengeluarkan zakat itu adalah tamamul milki, sudah sempurna memang miliknya, waris. Lain halnya diutang, terus diputer. Artinya ada apa ini? Kerjasama. Dan aku pindahkan ini modalnya 200. Aku beli 1 juta. Aku tak sampai 100. Sama perjanjian modal. Piro kali piro berdasarkan kesepakatan. Karena aku sih ulama, aku sih ini sampai mentok, sampai 60% kan. Saya dapat, makanya diputar-putar beda lagi. Ketika sudah mencapai nisabnya, haulnya, maka dihitung. Memang ya, sudah mencapai nisab, berarti dua-duanya wajib mengeluarkan zakat. Sing utang, ya mengeluarkan zakat, sing utangi ya. Karena apa? Karena ini mau diputar dan memang sudah menjadi kepemilikan, misalnya keuntungan dari. Ya, jadi lain halnya ketika diutang tapi nggak digali bisnis, nggak digali dagang, di kebutuhan pribadi, nanti menjadi kebutuhan yang primer. Operasi biaya ini sing utang kok tambah terpuruk tidak kopernya ini sih wajib zakat ya nopo lagi wis utang ya waktu itu 9 juta sebi pokok zakat bisa. Karena itu di sini sekali lagi harus tambah mungkin sempurna kepemilikan. Ini saja dengan terlepas. Jadi pembahasan tentang zakat banyak yang menggunakan fikih kontemporer. Fikih kontemporer, ulama-ulama yang baru sudah boleh mengembangkan. Sering kalau sampai ada bahwa yang wajib disakati itu memang 6.000. Katakan uang. Misalnya di zaman Nabi ini Pak, saya dulu
bukan menukar barang itu tidak dengan uang. Gini loh, zaman Nabi dulu pakai dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dinar itu duit emas, dirham duit perak. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah minta tolong kepada salah seorang sahabat untuk membeli kambing, kepingin dikai kurban 1 dinar. Itu kono ternyata dapat 1 kambing. Jadi 1 dinar itu duit emas. Jadi cowok saat ini kambing berapa? Saya katakan 10 juta. Jadi tidak menggunakan uang kertas. Kita bintang-bintangnya. Sehingga dalam bapak ya makanya yang dimaksud sama Nabi itu ada ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan diadab oleh Allah. Lah menimbun emas perak ini yang dimaksud adalah menimbun uang dirham dan dinar itu, ya, bukan menimbun emas yang untuk perhiasan. Jadi coba dengan kalung gelang iwak, ini pun didamel kan? Ini kalau makan kalau ini sampai bahwa ketika emas ini memang menjadi perhiasan dan dipergunakan, walaupun panjenengan gak ada 1 kilo, 1 kilo tetap tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena sebagai lain halnya kalau tidak dipergunakan, nah ini jadi simpenan, disimpan toh, misalnya kilo disimpan, kena zakat. Nah terus sekarang hubungannya apa antara emas dengan uang? Sama nanti kan, nah kalau zaman dulu Pak, dikiaskan. Jadi karena memang dinar dan dirham itu sebagai alat penukar, sebagai alat penukar, ya, uang pun walaupun kertas, tapi juga sebagai alat penukar. Walaupun wujudnya katakan kertas, beda dengan dirham dan dinar emas perak, wujudnya tidak sama tapi fungsinya sama. Karena itu para ulama jadi uang yang pengeluaran ini ada suam Zuhaili Yusuf Qadri, artinya uang ini disamakan dengan emas dan perak. Sehingga kalau uang ini, kemarin ada pertanyaan mengenai ditimbunnya apa? Kalau ditimbun 100 juta, ya dihukumi pasti uang, dihukumi dinar kali dirham, akhirnya kena. Kenapa? Karena uang dan emas ini termasuk nadain. Beda ketika panjenengan mobil rego foto 1 juta, tapi tidak kena zakat. Panjenengan rumah walaupun sampai setengah tidak terkena zakat. Kenapa? Karena rumah bukan uang. Kalau uang itu nagdai. Cuma ini uang biasa nih, orang-orang ya, walaupun nggak sah
yang dibuat nopo tekono damel nopo saudara. Seperti pertanyaan kemarin, wong duwe pos kuwi apa wajib zakat? Nek zaman Nabi ndak ono. Ya. Ada panjenengan lihat dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Itu kan baru ini apa itu? Di pos di total sakulan katakan 1 juta sakulan. Sebetulnya kalau tidak dikembangkan, gak zakat betul apa? Wonten Quran, wonten hadis, betul. Nah, tapi sekali lagi, ulama mengembangkan, karena nek zakat mentok di wau, hanya 6 harta tadi yang dizakati, mau melarang tambah kuatan, akhirnya malah satu. Akhirnya profesi pun juga kewajiban zakat. Uang pun juga demikian. Dulu zaman Nabi kalau kemudian dikembangkan. Saya ini berdebat pada uang ini kalau zaman Nabi bintang. Nah ini kan tolong zakat ini loh. Zaman Nabi pakai dinar, saya ini pakai kertas sekawat zakat. Jadi dihiaskan fungsinya. Panjenengan tinggal itu hadis Al-Quran, menjadi ganja, ekstasi, motor-motor. Tidak ada yang ada itu khomer. Tapi karena fungsinya bodoh, hilang doa, akal. Nah, dihiaskan. Oh, berarti ganja, ekstasi, pokoknya wabeh. Walaupun kurma, difermentasi, anggur difermentasi, sehingga menjadi minuman yang memabukkan, sehingga saling halal, karena fungsinya sudah berbeda menjadi hak. Jadi fungsinya, uang bodoh sini sebagai alat utama. Karena itu dikembangkan, akhirnya uang itu termasuk sama dengan dinar dan dirham. Sehingga orang yang punya kos-kosan, gimana orang istrinya ini kok ada kan keliru panjenengan kalau wajib zakat misalkan, bukan orang keliru berarti termasuk tapi itu tak ada yang buka kos-kosan, gak nengok misalkan gewong, tetapi sebagai orang yang senang infak, senang wakaf, karena penempatan di uang ini memang masih hilang yang diperdebatkan di antara para ulama, tapi singkatnya ini perhitungannya ya Allah. Nah, makanya perhitungannya bagaimana? Semoga itu mau lah. Setelah diambil dari biaya-biaya hidup ya, primer, saya kira seperti mau. Sambut ya. Jadi tamamul milki. Terus yang kelima di antara syarat wajib zakat itu adalah tayaqqul wujud. Jadi keberadaan hartanya itu memang sudah yakin, ya, sudah diyakini. Kalau zakat apakah tidak boleh atau tidak ada kewajiban zakat fi mali irtin mauqufin li jalib. Ya, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada harta waris yang diwakafkan atau yang diberikan li jalib kepada jalib. Ini si tentang rezeki, ya waris ini ya, akan diberikan kepada jalib. Nah, ini kan masih belum tayakun, belum yakin. Ya nek jalib itu mati ya. Jadi harus tayakun, ya, memang benar-benar yakin keberadaan harta ini, ya. Kalau dimiliki oleh janin buruk lain atau dia ada minta yang punya wujudin, ya,
wala ala baqiyatil waratha bi dhafil mungkin. Begitu juga ya, kepada ahli waris. Jadi setelah meninggal dunia bapak ibu, nah ini kan harta diwariskan. Gitu. Gini apa benar? Diwaris. Tapi itu dibagi. Itu setahun. Nah ini kan kepemilikannya masih lemah. Karena masih lemah maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi harus betul-betul yakin bahwa ini adalah milik saya. Harta ini adalah milik saya, milik Ahmad, milik Muhammad. Falaisa min syuruti wujub zakat. Syarat-syarat wajib zakat itu tidak ada al-bulu balik gampang. Makanya kemarin disampaikan bahwa kalau ada anak yatim, wong tua wafat kecelakaan, anak kecil masih hidup yatim piatu bisa, dunia bapak itu wakil. Berarti suki anak yatim ini kan kaya belum balik posisi nah sekalipun dia belum balik nah, tapi kalau harta itu sudah 1 tahun sudah mencapai nisab nah, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya wal aklu begitu juga tidak wajib akal saya orang gendeng tapi sogi orang gila tapi kaya betul dia tidak wajib sholat tidak wajib kosong tapi dalam urusan zakat wajib mengeluarkan zakat jadi fatajibu fi mati suami wajib mengeluarkan pada hartanya anak kecil wal majnun dan orang gila. Terus siapa yang wajib mengeluarkan? Wal khotob bidzalik walinya. Jadi kalau anak yatim tadi katakan si ngomong sopo amanita ini lah ini pak ini atau siapa nah, maka walinya itu tadi harus mengeluarkan zakat atau 100% dari hartanya anak yatim. Begitu juga ya ada anak gila walaupun gila idiot lah namun idiot namanya sudah idiot gitu tapi soke nah tidak mungkin kan anak idiot dilepaskan mesti orang wali orang si ngurus nah yang ngurus ini harus mengeluarkan zakat dari hartanya ada si idiot yang wali ini syarat-syarat bahwa wajib mengeluarkan zakat itu mengenai syariat Islam dengan terus hartanya sudah tertentu, milik tertentu kemudian sempurna, kepemilikannya sudah sempurna, kemudian yakin keberadaan harta tersebut. Itu masuk syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat. Sambung bertanya, silami. Oh gitu. Saya bertanya. Yang saya maksud tadi masalah kos. Kos. Yang dihitung itu apa? Kos-kosannya apa hasilnya? Jadi jadi sekali lagi kos itu memang pada zaman Nabi tidak urut zakat, gak zakat pun ada ulama yang membolehkan mungkin diganti sedekah, diganti infak. Lah bagi mereka yang hati-hati bisa mungkin zakat, ternyata ini zakat ini kos-kosannya ternyata tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya keluar masuknya. Jadi makanya panjenengan termasuk orang yang hati-hati ketika buka kos itu bulan Ramadan, tanggal pinten. Nah
setahun kemudian itu kalau memang mencapai satu sok 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Oke, adapun rumahnya itu nek dihitung bisa nggak ini sing keluar ya. Dihitung bisa yo suwe-suwe dong. Saat ini kan dunia orang pun pinter-pinter. Katakan saat itu berarti kan 25 juta ya zakat. Kita mau iku regane kos-kosan itu dari pemasukan ya, dari kos. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Satu, kos-kosan itu listrik ya, kemudian airnya terus kerusakan nopo. Nah itu diambil dari uang itu. Jadi katakan 1 bulan dapat katakan 20 juta. Oh 20 ya betul ya. 20 berarti paling tidak 240 dalam setahun. 240 juta. Nah, ternyata dari 20 juta itu dipotong beban lingkungan. Oh mungkin kos-kosan awan jadi untuk keamanan. Mungkin bagian keamanan ini bayari listriknya birowi diambil dari kebutuhan. Nah nanti sisanya katakan 10 juta. Nah, apakah 10 juta tadi dikali 100? Oh 120 berarti saya iso. Masih iso. Kalau dia itu tidak sampai 1 iso, nah, berarti tidak usah. Jadi setelah dihitung dari ya, kebutuhan itu, jadi banyak tanpa dihitung itu dihitung wabek 1 tahun mulai sampai tidak. Setelah dikeluarkan untuk biaya kebutuhan kosnya. Jadi benar menolak. Sambut untuk pertanyaan balik. Sama profesi pun juga pada zaman Nabi gak ada. Makanya ya alhamdulillah katakan kalau di negara kita khususnya di Indonesia ini, alhamdulillah karena banyak di antara mereka yang milik yang nomor yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau wabah Suhaili, Yusuf Korno itu kan wajib kan? Wajib hukumnya mengeluarkan zakat profesi. Sekali lagi karena sekarang banyak orang-orang yang kaya sebab profesinya. Saat ini pengacara korban sekelas korban sekelas hitungannya nggak per kasus, per jam, anak-anak per detik yo. Jadi bukan per kasus. Nah, orang-orang seperti itu kan dulu itu wajib tidak wajib zakat yang nomor. Terus ya, betul-betul kamu lanjutkan. Sabut, terus saat ini, kalau begini disampaikan bahwa harta yang wajib dizakati itu ada 6. Nopo mawon awalan sing pertama an-na'am, na'am non ainin, nopo na'am wa yang ibil onta, wal bakal sapi, wal ghanam kambing. Onta, sapi,
ini loh Pak, kayak teruntuk. Sehingga orang yang ternak ayam, bebek, pemain, penyu, gitu. Walaupun punya ribuan, tapi kan itu nanti kalau dijual larinya ke zakat hijau perdagangan. Kalau tidak dijual, dia tidak wajib zakat. Karena yang ditentukan hanya tiga. Tiga katib paku makanya. Nanti kalau kita kaji, zakat ini paling gampang dihemat. Supaya tidak mengeluarkan zakat bagaimana? Wah, maka di zakat ini termasuk syariat yang apa ya? Disyariatkan oleh Allah yang termasuk ujian, khususnya bagi orang-orang yang kaya. Karena mudah untuk disiasati. Ini corok haul nih kalau 1 tahun. Di Januari 2024, kok Januari 2025 panjenengan mengeluarkan zakat. Bulan Desember tak kurangi. Sangat. Contoh dari teman ini ya katakan 5 onta. 5 onta itu sudah kena nisab. Nisab itu nopo 1 kambing. Ya katakan ternak nopo onta mulai Januari 2024. Desember tak kurangi sih. Takut. Sehingga tinggal lengkap. Tapi nanti Januari 2025 gak wajib zakat. Kenapa? Karena berkurang. Soalnya apa? Ini syaratnya mau di samping haul juga di nisab pergopapan sebelum kena nisab. Bahkan Mbak, menurut saya begini, katakan 4 onta ini, 5 onta kita ambil 1 Desember, delana Januari 2025 nganak situ 5 menit. Loh, 5 ini dihitungnya dari Januari 2025. Ya namanya. Jadi sangat mudah untuk dihemat. Tapi ini Pak, wong sing senane ngeten ini. Ya semuanya kan kembali pada niat. Gitu Pak. Kecuali kalau memang dia menjual onta itu untuk kebutuhan primer. Tapi kalau dia kepingin terlepas dari zakat, apapun juga di akhirat, ya bisa dia akan menjadikan seperti ini. Apa gitu? Jadi onta, sapi, kambing. Wasumiyat na'aman. Kenapa kok dinamakan na'am? Na'am itu artinya nikmat. Dari an'ama yun'im, ya nikmat. Kenapa kok dinamakan na'am? Tingkat rot ini alhamdulillah karena banyaknya nikmat-nikmat Allah. Artinya apa? Orang yang punya onta 5, punya 10, punya kambing sapi itu ya termasuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri dan ini diwajibkan mengeluarkan zakat. Terus syurut wujub zakatin na'am arba'atun, syarat wajib mengeluarkan zakat ternak ini. Zakat na'am ini wonten pinten arba'atun, ada 4. Yang pertama bulughun nisab, sampainya nisab. Fala zakata fi ma duna nisab, maka tidak ada kewajiban zakat kalau tidak mencapai nisab. Jadi nanti kita bahas nisab itu piro, kambing, piro, sapi, piro, kemudian dilengkap. Kalau sampai akan bahwa nisabnya onta berapa? 5. Nek 2 papat berarti dia masih belum wajib mengeluarkan zakat karena belum nisab. Itu yang pertama. Nomor kali mudhiyul haul. Lewatnya 1 haul, 1 tahun. Biantam dia sanatun kamilah ala nisab, ini dengan cara lewat 1 tahun sempurna. Falau naqsa nisab, andaikan nisab tadi kurangnya kapan? Qabla mudhil haul, sebelum lewat 1 tahun.
biaumin, walaupun hanya 1 hari saja, kalau zakat maka tidak wajib zakat. Hanya dengan katakan ternak tanggal 2 Januari 2024. Ya, lah itu onta 5 itu wajib zakat nek nisab ya 5 onta. Yang kedua haul tanggal 2 Januari 2025. Tanggal setunggal panjenengan kurang. Jadi berarti kali berapa? Walaupun kurang sehari tak, ya, nah itu berarti tidak wajib zakat. Nah, cuma para bapak ibu sing menjadikan haulnya itu bukan bulan Masehi, tapi bulan apa? Hijriah. Nah, makanya panjenengan catat, panjenengan awali, bulan Muharram. Soalnya bulan Hijriah itu bisa tambah maju. Gini apa betul? Nek hitungannya kalender apa? Masehi itu setahun 365 hari, 25. Sehingga setiap 4 tahun sekali ini 25 berarti tahun kehabisan. Biasanya Februari 28 kok dalam setahun 4 tahun Februarinya berapa? 29. Itu nek hitungan Masehi. Nek Hijriah bukan 365 tapi 354 kalau nggak 355. Oke, pokoknya hanya 10 sampai 11. Makanya 1 bulan itu hanya 30 maksimal, tidak naik 31. Oke. Lah, karena lebih sedikit 1 tahun, berarti tambah maju. Jadi saat ini bulan Maulud katakan saat ini Sofar ini bulan apa? Sofar bulan Agustus ini. Tambah bisa nang bulan Juni. Bulan Sofar ini bisa nang bulan tambah maju. Ya. Sehingga zakat sekali lagi hitungannya adalah tahun Hijriah. Saja ini kabeh Pak tahun Hijriah, akil balik pun juga katakan usia berapa tahun diambil dari Hijriah. Ya, sampai di kali ini mawon ya. Jadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat ternak di waktu sing pertama mencapai nisab, yang kedua melewati 1 tahun. Kali ini konten sekawan, insya Allah akan kita lanjutkan perlu yang akan. Bisa sambungnya sekabil Pak Bungin. Ini kan jarak ternak kambing, sapi, kalau lebih unggul, tapi pada apa-apa kita bahas saja. Makin sih lebih ya, ketika zakat perdagangan itu makin sih lebihan karena zakat perdagangan itu ya kita lakukan ya yang kita lakukan. Jadi sambung di bawah mungkin mengenai ya, amin. Nah ini dan kalau majelis Allahumma dengan asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.